Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratisa Elvania. Saya dari kelas A sore semester 7 pendidikan TIK. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana saya akan menjelaskan inti-inti atau rangkuman dari materi yang telah dipelajari selama SA, yaitu 6 kali pertemuan dengan 5 bab, dan saya akan menjelaskannya dengan interaksi manusia dan komputer. Di sini saya menjelaskan Ratisa Elvania, NIM saya adalah 2317148. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian IMK. Yaitu apa sih itu IMK? IMK dari interaksi dulu. Interaksi itu adalah komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi interaksi itu mengaitkan antara satu atau dua orang. Interaksi itu merupakan salah satu perpaduan antara satu dan satu orang menjadi berhubungan atau berbicara atau berkomunikasi lebih lanjut. Nah, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah yang menunjukkan komunikasi kedua arah, yaitu komputer adalah sebagai arah dari user dengan user, yaitu sistem komputer dengan manusia, yaitu komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem komputer, di mana mereka itu saling mendukung untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi mengapa adanya IMK, yaitu untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, di sini adalah tujuan IMK atau tujuan dari awalnya itu mengapa sih adanya IMK buat mahasiswa, yaitu agar mahasiswa dapat menguasai konsep interaksi dan komputer dengan baik. Jadi kita bisa menguasai konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik, sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam mendesain software sesuai dengan prinsip kita, yaitu kita dapat menciptakan salah satu atau mendesain sebuah perangkat lunak dengan prinsip, dengan ide yang udah kita desain agar bisa diimplementasikan sebagai mahasiswa. Yang selanjutnya adalah menghasilkan sistem yang bermanfaat. Menghasilkan sistem yang bermanfaat. Ini adalah salah satu dari tujuan IMK, yaitu menghasilkan sistem yang bermanfaat. Jadi banyak sekali sistem-sistem yang membantu kita. Sistem ini sangat bermanfaat, contohnya seperti membantu pekerjaan atau penginputan data dan sebagainya. Yang kedua yaitu menghasilkan keamanan. Jadi dengan adanya interaksi manusia dan komputer ini hanya ada diketahui oleh kedua belah pihak atau pengguna. Jadi keamanannya ini sangat tinggi dan sangat tidak mudah untuk diketahui karena memiliki user untuk masuk dan juga berbagai step-step yang harus dilalui untuk memasuk dalam sebuah sistem yang sudah kita rancang. Yaitu apa sih kepentingan IMK? Nah, kepentingan IMK itu ada dari sudut pasarannya, yaitu sudut pasarannya sendiri adalah merupakan menggunakan komputer setiap hari. Manusia tiada masa untuk belajar. Jadi kepentingan IMK antara kedua belah pihak ini sangat membantu, atau sudut pasarannya itu menggunakan komputer. Jadi tiada hari manusia tanpa menggunakan komputer. Dalam satu hari jutaan komputer dalam hidup dalam kesehariannya itu untuk membantu pekerjaan atau manusia menggunakannya sebagai media pembelajaran, pekerjaan dan sebagainya, yaitu habis itu dari sudut kemanusiaan. Juga di sini di antara kepentingan IMK itu juga mempunyai sudut kemanusiaan yang dimana memiliki kelemahan dan kesilapan atau kesalahan atau tidak bisa digunakan atau ralat. Jadi mengapa memiliki kelemahan? Juga seperti keadaan atau penguasaan penggunaan komputer yang kurang oleh si pengguna atau si user. Jadi itu sangat menjadi titik kelemahan yang ada. Yang selanjutnya adalah sudut sosial.
Nah, pembelajaran untuk anak-anak mengontrol lalu lintas, mengontrol kilang kimia dan nuklir dan sebagainya itu adalah salah satu dari sudut sosial. Pembelajaran untuk anak-anak itu sangat sekali membantu mengontrolkan lalu lintas. Kita bisa mengecek keamanan lalu lintas melalui jarak jauh hanya menggunakan komputer, juga kita sudah mengetahuinya seperti nuklir dan sebagainya. Nah, di sini adalah pola pikir dari desainer IMK, yaitu di mana di sini ada tampilan dari desainer, sistem tereksekusi, dan juga tugas-tugas dari user itu adalah nanti kita akan masukkan ke dalam eksekusi, dan dari perjalanan itu akan diterjemahkan, itu akan menjadi menuju kemana sehingga mencapailah titik yang di tengah, yaitu antara desainer itu adalah si pengguna, tugas-tugas dari user ini adalah komputer menerjemahkan apa desain yang disampaikan oleh si pengguna kepada komputer, dan komputer akan menerjemahkan sehingga terhasillah sistem yang tereksekusi. Nah, di sini poin yang keenam yaitu antarmuka manusia dan komputer. Antarmuka itu sendiri merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Nah, di antara pengguna ini juga menggabungkan elemen sistem dan juga interaksi antara keduanya. Tampilan antarmuka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peralatan yang memadai. Yang selanjutnya adalah apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat interface atau antarmuka, yaitu yang pertama user friendly atau ramah dengan pengguna. Mengapa kita harus ramah dengan pengguna? Di sini maksudnya adalah antarmuka yang harus bagus, yang mudah dioperasikan, mudah dipelajari dan merasa nyaman sehingga tidak memunculkan interface yang tidak diinginkan. Mengapa sangat harus bersahabat atau friendly? Karena komputer juga harus memberikan sebuah kenyamanan yang menggunakan untuk manusia, karena jika akan mengalami kesulitan dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, berarti itu tidak mudah digunakan oleh si pengguna. Yang selanjutnya adalah pentingnya perancangan antar dua muka, yaitu yang satu mengurangi biaya penulisan program. Jadi mengapa kita menyebutkannya mengurangi biaya penulisan program? Karena kita tidak perlu menuliskan berbagai banyak program, karena dari komputer tersendiri sudah tersedia dengan baik. Yang kedua, mempermudah penjualan produk. Dengan adanya komputer atau internet yang membantu kita, manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dalam penjualan produk, karena melalui PC atau komputer manusia sudah bisa menjual berbagai jenis produk dan dengan berbagai harga dan berbagai macam jenis. Yang selanjutnya adalah dampak antarmuka yang baik. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Jadi penghematan waktu, biaya, dan juga kenyamanan yang digunakan sangat bersahabat dengan kenyamanan yang sangat tinggi. Jadi itu akan meningkatkan produktivitas antara kedua belah pihak. Komputer sudah bisa memahami, sedangkan si pengguna menginginkan ini, komputer sudah bisa menyediakan dengan baik. Yang kedua adalah produksi hasil dengan kualitas yang lebih baik. Hasil produksi, peningkatan produktivitas, yaitu produksi hasil dengan kualitas yang lebih baik. Jadi dengan adanya komputer ini kita bisa mencetak apapun yang kita inginkan dengan kualitas yang dengan berbagai jenis kualitas maupun yang kualitas yang sangat baik. Karena itulah mengapa keterkaitan IMK dan antara interaksi manusia dan komputer itu sangat erat, yaitu adanya timbal balik yang sangat mendukung dengan berbagai pencapaian yang menjadi tolak ukur kenyamanan yang menjadi maksudnya itu penggunaan produksi yang lebih baik dan kualitasnya sangat baik, karena kita sudah mengetahui tolak ukur yang digunakan antara manusia dan komputer itu sangat-sangat memadai. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan antarmuka perlu memperhatikan hal berikut. Nah, kita juga harus memperhatikan beberapa pengembangan antarmuka yang sangat-sangat perlu kita perhatikan, karena ini juga akan berpengaruh dan berdampak buruk jika kita tidak perhatikan dan juga tidak memahami strategi yang digunakan, yaitu pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Jadi
Pengetahuan tentang mekanisme itu adalah apa sih fungsi utama sehingga manusia menggunakan suatu komputer itu dengan baik. Yang kedua, bagaimana perjalanan yang harus dilalui atau step-step yang harus dilalui untuk mencapaikan sebuah mekanisme yang baik. Nah, sini adalah bidang studi yang berperan dalam IMK. Yang pertama adalah teknik elektronika atau komputer. Nah, di sini sudah jelas karena studi memang ilmu komputer itu adalah ilmu yang sangat mempelajari kedua belah pihak, yaitu komputer tidak akan tercipta tidak adanya manusia. Komputer juga tidak akan digunakan tanpa adanya manusia. Maka dari itu, ilmu komputer sangat penting dan menjadi peran utama dalam bidang studi interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, psikologi sifat dan kebiasaan manusia. Nah, kebiasaan dan sifat manusia ini juga berpengaruh pada komputer, di mana bidang studi ini juga mengajarkan untuk kebiasaan yang baik untuk membuka atau memberikan sebuah pembelajaran interaksi yang baik atau timbal balik yang baik dengan keadaan sifat yang baik, dan juga penggunaan mekanisme kesehatan atau dari komputer ini sendiri. Maksudnya kesehatan dari komputer yang kita gunakan, kesehatan psikologi kita juga, sehingga kita tidak salah arah atau salah jalur. Yang selanjutnya adalah perancangan grafis dan tipografi. Jadi perancangan grafis dan tipografi ini terlebih kepada perancangan grafis dan tipografi ini itu adalah salah satu kayak contohnya seperti rancangan atau miniatur atau juga ilustrasi dari desain yang telah kita gunakan. Yang selanjutnya adalah faktor manusia. Di sini juga terdapat faktor manusia yang mempengaruhi, yaitu faktor manusia yang pertama adalah penglihatan. Penglihatan itu sangat erat berkaitannya dengan mata. Fungsi mata itu untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir atau gerakan ukuran bentuk, jarak, dan tekstur dan warna. Nah, sedangkan di dalam dunia nyata, mata itu selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, besar, dan segala macam. Itu adalah fungsi dari penglihatan mata. Apa sih faktor manusia juga di sini dalam dunia nyata? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah penglihatan atau mata. Nah, di sini penglihatan itu merupakan dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan segala macamnya. Itu sangat kita membantu. Sedangkan pada layar tampilan itu disebut tampilan 3 dimensi. Yang selanjutnya adalah luminance. Apa sih itu luminance? Luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan atau berapa banyak kita memantulkan cahaya yang digunakan oleh si penggunanya. Itu semakin besar luminance atau pencahayaan dipantulkan dari sebuah objek rincian, maka dapat dilihat oleh mata juga semakin bertambah. Yang kedua adalah kecerahan. Kecerahan itu adalah terhadap subjektif terhadap cahaya. Besarnya dari pencahayaan yang dipantulkan itu berimplementasi pada cahaya. Yang ketiga adalah warna. Jadi warna itu sesuai dengan penggunaan mempertinggikan efektivitas tampilan grafis. Jadi seorang yang mempunyai penglihatan warna normal mampu membedakan kira-kira itu 128 warna yang berbeda. Ketika itu di bawah rata-rata, maka harus disesuaikan dengan warna yang digunakan agar dia mengerti tampilannya itu lebih mudah dipahami, tidak mengganggu penglihatan, dan juga mempermudah kita dalam menyajikan sesuatu. Dari sini adalah definisi komputer. Nah, di sini yang selanjutnya adalah pendengaran. Pendengaran itu berkaitan dengan suara atau telinga kita. Maksudnya suara itu dihasilkan oleh komputer dengan pendengaran. Informasi yang diterima oleh telinga akan lebih lengkap dan akurat. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran itu 200 Hz atau sampai 20 Hz. Yang selanjutnya adalah sentuhan. Sentuhan sendiri berkaitan dengan kulit. Kita bisa mengenali sesuatu dengan rabaan, dengan menyentuh sesuatu, dan sensitifnya berhubungan dengan ergonomis dan sebuah sistem.
Yang selanjutnya adalah kelompok pengguna. Nah, di sini pengguna biasanya tuh memberikan sedikit informasi yang harus secara detail dan terperinci. Bantuan dokumentasi dan step by step tutorial sangat membantu. Memiliki sedikit pengetahuan atau konsep dangkal tentang akan adanya pentingnya software atau first time user atau novice itu adalah waktu pertama kali kita menggunakannya. Definisi komputer. Nah, apa sih itu komputer? Komputer itu sangat sering kita dengar dan juga sangat sering dan tidak asing di telinga kita. Komputer adalah sekumpulan alat elektronika yang digunakan saling bekerja sama, dapat menerima data dengan mengolah data, input dan proses, memberikan tanggapan itu atau informasi adalah output, serta terkoordinir di bawah kontrol program yang tersimpan di memoris. Nah, di sini adalah cara kerja komputer, di mana telah dijelaskan cara kerja komputer itu adalah seperti pada dasarnya itu kita menginput data, sedangkan data itu diproses melalui CPU dan RAM memori, sedangkan setelah diproses oleh komputer juga akan memberikan output berupa data yang kita sediakan. Yang selanjutnya adalah komponen komputer. Seperti biasa, komponen komputer itu seperti hardware, software, dan brainware, di mana hardware ini adalah peralatan yang digunakan atau perangkat kerasnya, sedangkan software itu adalah perangkat lunak, dan brainware itu adalah si pengguna dari komputer tersebut. Peralatan input. Seperti biasa, peralatan input itu seperti yang dinamakan keyboard. Keyboard yang biasa digunakan yaitu adalah keyboard yang berbasiskan QWERTY berdasarkan layout mesin ketik. Terus keyboard alfabetik, keyboard dvorak. Keyboard ini dirancang untuk mengurangi pergerakan jari, bisa meningkatkan kecepatan 10-50% dari keyboard QWERTY. Peralatan output. Peralatan output itu seperti biasa ada yang namanya Cat's Ray Tubeless atau CRT, dan Liquid Crystal Display yaitu LCD. Ada yang namanya printer, speaker, dan juga scanner. Yang selanjutnya adalah ragam dialog. Apa sih itu ragam dialog? Ragam dialog merupakan suatu cara pengorganisasian berbagai teknik dialog yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, sifat penting ragam dialog itu seperti inisiatif yang digunakan oleh komputer, inisiatif yang digunakan oleh si pengguna. Selanjutnya adalah dialog berbasis perintah tunggal. Jadi di mana perintah tunggal ini tergantung dari sistem komputer dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah, yaitu seperti CDR-dir yang pernah saya gunakan itu saya mencari berkas yang terdapat pada hard disk saya yang hilang, dan sebagian dari itu juga bisa kembali. Keuntungan menggunakan dialog berbasis tunggal ini adalah cepat dan akurat. Kita cukup mengetik dalam komputer yang ada di CMD, MySQL. Nah, di situ akan muncul apa saja yang ada dalam berkas kali kita, dan dia akan otomatis kembali. Tetapi kebiasaan yang digunakan itu tidak banyak yang terkembali. Ini adalah kerugiannya. Yang dimana sini adalah keuntungan dari menggunakan dialog berbasis perintah, yaitu cepat dan akurat yang sudah dijelaskan tadi. Yang di sini adalah kerugiannya, karena kita tidak mudah untuk memahami bahasa pemrograman, memerlukan waktu yang pelatihan yang cukup lama dan penggunaan yang teratur, dan juga beban diingatan yang sangat tinggi. Kita harus mengingatkan apa saja yang menjadi kunci utama, menjadi contoh utama untuk perintah kita mencarinya dalam komputer. Yang selanjutnya adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Jadi merupakan program dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut byte file. Jadi di sini juga digunakan, tidak harus menggunakan salah satu dari bahasa pemrograman, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam jenis bahasa pemrograman seperti tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Di sini juga merupakan dialog yang penggunaannya bahasanya itu sangat mudah dimengerti oleh manusia, seperti cetak data mahasiswa memiliki IPK 3. Jadi di situ contoh sederhana.
Yang selanjutnya adalah sistem menu. Nah, sistem menu tunggal ada yang dari monofolic letter pilihan menggunakan huruf awal dengan berupa angka. Ada radio button, itu memberikan adalah pilihan, sedangkan button choice itu salah satu tombol pilihan atau tombol yang harus diklik. Multi file selection minus itu tampilan dengan intinya seleksi dapat diseleksi satu persatu dengan berbagai pilihan. Kita dapat memilih salah satu, menjadikan itu adalah multi file selection. Yang selanjutnya adalah pop up minus atau konteks minus, tampilan yang aktif dengan mengklik tombol kanan mouse di area yang tentu. Ketika kita mengklik kanan akan muncul beberapa pilihan. Yang selanjutnya adalah embedded link atau hyperlink. Hyperlink itu adalah menu dengan item-item yang disusun tidak beraturan dan mengikuti alur cerita. Contohnya tampilan browser. Ketika kalian membuka sebuah tampilan Google, ketika kalian membuka di HP dan membukanya di laptop, itu akan memunculkan tampilan yang berbeda. Itu yang namanya adalah hyperlink. Tergantung apa yang menjadikan keinginan atau tujuan kita untuk mencarinya. Yang selanjutnya adalah main menu. Main menu itu seperti combo box. Combo box itu adalah salah satu tampilan dengan menu menggunakan bentuk combo box atau pilihan yang ada dalam box. Yang selanjutnya adalah scrolling box, list box, yaitu tampilan menu dengan menggunakan bentuk list. Jadi dia sudah mengeliskannya sendiri, kita akan memilih salah satu dari pilihan list yang ada di situ. Yang selanjutnya adalah track bar atau menu Alphasidor, yaitu tampilan menu yang intinya dipilih dengan menggeserkan menunjukkan tanda panah. Penggunaan linear square dan multi-fan minus, yaitu penggunaan proses kompleks, contohnya adalah add printer wizard, penambahan salah satu dari printer wizard yang ada. Yang selanjutnya adalah tree structured menu. Menu ini terdiri dari tree view minus, dan tampilan ini seperti Windows Explorer. Strategi yang digunakan untuk mengelompokkan dengan menu dengan cara pengategorian pilihan dari tipe yang serupa di tempat. Sejumlah pemakaian pilihan yang sering digunakan terletak dekat dengan bagian atas menu. Pastikan tidak ada item menu duplikat atau overlapping atau kelebihan dari itu. Keuntungan menggunakan sistem menu, yaitu memerlukan sedikit pengetikan, tidak perlu banyak pengetikan. Memori sangat rendah, jadi memori ingatan sangat rendah. Strukturnya itu sangat terdefinisi dengan baik, sudah dirancang dengan sebaik mungkin. Perancangannya sangat mudah. Nah, di sini adalah kerugiannya. Kerugiannya ini adalah sangat-sangat lambat, memakan ruang layar yang sangat besar, dan tidak cocok digunakan untuk pemasukan akses data, karena kita pemasukan data memerlukan waktu yang cepat dan ruang yang sedikit lebih. Dialog berbasis pengisian borang, yaitu prompt healing dialog queue, merupakan suatu penerapan langsung dari efektivitas pengisian borang dan kehidupan sehari-hari ke dalam sistem komputer. Dialog berbasis icon, di mana menggunakan simbol-simbol tanda yang menunjukkan suatu aktivitas tertentu, riwayat-riwayat. Sistem Windows itu adalah penjendelaan dari antarmuka yang digunakan memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian layar, yaitu adalah Windows jendela dari komputer. Manipulasi langsung, jadi simulator penerbangan perancangan komputer atau biasa disebut dengan computer aided design. Jadi aktivitas selalu dikerjakan oleh komputer. Dialog berbasis interaksi grafik merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi. Seperti what, mendekati kursor suatu icon muncul menunjukkan artinya icon tersebut. Yang selanjutnya adalah aturan dalam UCD. Aturan dalam UCD. Yang seperti yang desain adalah desain grafik, gambar grid,
gambar grafis seperti icon, warna, dan silikon yang digunakan.